Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Safira dengan NIM 6122410040 dengan program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja tim dalam organisasi dan komitmen organisasi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerja tim. Kerja tim adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perbedaan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Selanjutnya, jenis tim. Di dalam jenis tim terdapat 4 poin penting. Yang pertama, tim fungsional. Yang kedua ada tim proyek. Yang ketiga ada tim virtual. Dan yang terakhir ada tim lintas fungsi. Yang pertama, tim fungsional yang dimaksud adalah dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua, ada tim proyek, di mana dibentuk untuk menyelesaikan sebuah proyek tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Dan yang ketiga, ada tim virtual, di mana terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu atau jarang bertatap muka. Yang terakhir, ada tim lintas fungsi, di mana terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi sebuah permasalahan kompleks. Selanjutnya, materi mengenai tentang karakteristik tim. Di dalam karakteristik tim terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada tujuan bersama, yang kedua ada ketergantungan, yang ketiga ada komunikasi efektif, dan yang terakhir ada keterlibatan seluruh anggota. Kita kilas masing-masing. Yang pertama ada tujuan bersama. Setiap anggota tim bekerja menuju tujuan bersama yang jelas dan teratur. Yang kedua ada ketergantungan, di mana tugas dan keberhasilan salah satu anggota tim tergantung pada tugas dan keberhasilan anggota lainnya. Yang ketiga ada komunikasi efektif, di mana di dalam anggota tim secara terbuka berbagi ide, informasi, dan masalah untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada keterlibatan seluruh anggota, di mana semua anggota tim berpartisipasi aktif dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap sebuah hasil tim. Selanjutnya, materi tentang mengenai proses tim. Di dalam proses tim juga terdapat 4 poin penting juga. Yang pertama ada pembentukan, yang kedua ada storming, yang ketiga ada norming, dan yang terakhir ada performing. Yang pertama, pembentukan. Yang dimaksud dengan pembentukan adalah membentuk sebuah tim dengan memilih anggota yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tepat. Yang kedua, storming. Storming itu termasuk dalam anggota tim yang beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga ada norming, tim yang menyepakati aturan kerja bersama dan mulai menjalankan tugasnya dengan efektif. Dan yang terakhir ada performing, di mana tim bekerja dengan optimal untuk mencapai sebuah tujuan dengan kolaborasi dan saling mendukung. Materi selanjutnya, di mana tentang keuntungan kerja tim dalam organisasi. Yang pertama ada peningkatan kreativitas, yang kedua ada perbaikan efisiensi, dan yang ketiga ada motivasi tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan kreativitas? Peningkatan kreativitas yaitu dengan berbagi ide dan perspektif yang berbeda, tim dapat mencapai solusi yang inovatif dan kreatif. Yang kedua ada perbaikan efisiensi. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisiensi ketika tim bekerja secara sinergi dengan hal yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu saling mempercayai atau kepercayaan. Materi selanjutnya adalah strategi untuk meningkatkan kerjasama tim. Poinnya itu terdapat 3 poin penting di dalam strategi. Yang pertama ada evaluasi diri. Yang dimaksud dengan evaluasi diri ini, tim perlu secara teratur mengevaluasi kemampuan dirinya dan pencapaian mereka untuk terus memperbaiki kerjasama dalam tim. Yang kedua ada pembagian tugas, di mana di dalamnya menciptakan peran dan tanggung jawab untuk semua anggota tim untuk menjalankan tugasnya masing-masing dan mengoptimalkan kinerja sama tim secara keseluruhan. Dan terakhir ada peningkatan komunikasi, di mana meningkatkan komunikasi ini sangat penting melalui pertemuan rutin, penggunaan alat komunikasi yang efektif, dan stimulus untuk berbagai ide. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai tentang komitmen organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi itu terdapat 3 poin penting. Yang pertama ada komitmen afektif, yang kedua ada komitmen normatif, dan yang terakhir ada komitmen kontinuensi, di mana di dalam komitmen ini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada komitmen efektif.
Di mana tipe komitmen ini, di mana karyawan merasa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan. Yang kedua, komitmen normatif. Tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal di sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, ada komitmen continuance atau disebut dengan tipe komitmen di mana karyawan itu tetap tinggal di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi. Yang pertama ada loyalitas tinggi. Yang kedua ada keterlibatan dan ketergantungan. Yang ketiga ada keinginan untuk berkembang dan berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada materi tentang mengenai aspek-aspek komitmen organisasi. Yang pertama, aspek-aspek komitmen organisasi adalah kepercayaan. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, komitmen manajemen. Maksud dengan kepercayaan itu adalah karyawan mempercayai niat baik dan integritas perusahaan. Yang kedua, kepuasan kerja, di mana karyawan merasa puas dengan pekerjaannya mereka. Dan yang ketiga, ada komitmen manajemen, di mana karyawan merasa bahwa manajemen perusahaan memperlakukan mereka dengan adil dan memperhatikan kepentingan mereka. Selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, ada kepemimpinan. Yang kedua ada lingkungan kerja, dan yang ketiga ada keseimbangan kehidupan kerja. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua ada lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi komitmen karyawan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga ada keseimbangan kehidupan kerja, di mana karyawan yang memiliki kehidupan yang seimbang dengan pekerjaan cenderung memiliki tingkat komitmen yang akan lebih tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki tingkat komitmen organisasi yang tinggi dan rendah. Di sini saya akan menyebutkan komitmen organisasi yang tinggi. Yang pertama ada mereka yang setia dan berdedikasi pada misi perusahaan. Yang kedua, mereka yang akan memberikan sebuah yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, mereka yang merasa memiliki tanggung jawab penuh dan menyelesaikan tugas profesionalnya dengan baik. Sedangkan tingkat komitmen organisasi yang rendah, yang pertama adalah mereka yang tidak merasa puas dengan tugas dan lingkungan kerja mereka. Yang kedua ada mereka yang terus tidak merasa memiliki tanggung jawab dan tidak fokus terhadap tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga ada mereka yang tidak merasa tidak ada yang memperlihatkan atau tidak ada yang memperhatikan kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu ada implikasi komitmen organisasi dalam kinerja organisasi, di mana di sini kita akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu di mana implikasi yaitu adalah karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi pada perusahaan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih sedikit absensi, dan lebih sedikit tindakan yang merugikan perusahaan. Baik, segitu saja materi yang akan sudah saya sampaikan mengenai tentang kerjasama tim dalam organisasi dan komitmen organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.